Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru mampir ke channel aku. Scroll-scroll video di channel aku. Dan kalau kalian merasa channel aku bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian tentang soal-soal P3K. Nah, di dalam soal P3K itu ada yang namanya tes kemampuan manajerial, lalu sosiocultural, dan juga kemampuan integritas. Nah, harusnya teman-teman ada satu lagi subtema yang ada di dalam soal P3K, yaitu kemampuan teknis. Namun karena P3K itu juga mempunyai banyak sekali formasi bidang, makanya di sini aku mau nge-share soal P3K secara general aja teman-teman. Nanti apabila kalian pengen aku bikin video untuk soal P3K di formasi bidang tertentu, kalian boleh kok share di kolom komentar. Nanti aku akan usahakan untuk bikin video sesuai dengan formasi bidang tertentu yang kalian request. Dan teman-teman, apakah kalian tahu kalau baru-baru ini pemerintah sudah memberikan informasi mengenai rekrutmen CPNS maupun P3K di tahun ini? Nah, ini aku kasih sedikit informasi ya tentang timeline jadwal rekrutmen ASN di tahun 2021 sesuai dengan informasi dari pemerintah kemarin. Kalau menurut pemerintah sih ini masih berupa kayak estimasi ya, jadi masih tentatif. Nanti juga akan dikondisikan juga dengan situasi atau kondisi yang sekarang ini ya teman-teman. Nah, ini jadwal untuk CPNS dan P3K untuk P3K non-guru ya. Jadwalnya seperti ini, di mana penyampaian informasinya akan disampaikan di bulan Maret 2021, lalu pendaftarannya bulan Mei hingga Juni 2021. Untuk seleksinya dimulai di bulan Juli hingga Oktober 2021, pengumuman kelulusan di November 2021, serta pemberkasan dan penetapan NIP diperkirakan di bulan November 2021 hingga Januari 2022. Dan untuk timeline rekrutmen P3K guru, di mana penyampaian informasinya akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021, pendaftaran di sekitar bulan Mei hingga Juni 2021, seleksi tahap pertama sekitar Agustus 2021, pengumuman dan pemberkasan serta penetapan NIP di November 2021 hingga Januari 2022, lalu ada seleksi tahap yang kedua di Oktober 2021, pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP di Oktober hingga November 2021, seleksi tahap ketiga ada di Desember 2021, pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP di Desember 2021 hingga Januari 2022. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah jadwal yang masih tentatif ya, yang masih berupa estimasi atau perkiraan. Tapi paling tidak ini memberikan angin segar juga ya buat kita yang sudah lama menunggu ini kapan nih bukanya untuk rekrutmen ASN. Jadi kalian bisa ancang-ancang nih mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik itu dokumen-dokumen apa saja nanti yang dibutuhkan, lalu juga pastinya belajar mempersiapkan ujiannya nanti yang pertama adalah ujian SKD ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan waktu, menyisihkan sebagian waktu kalian untuk persiapan tes SKD ASN 2021. Nah, mengenai persiapan belajar, apakah kalian masih bingung nih jenis-jenis soalnya itu seperti apa sih Kak yang bakal keluar di tes CPNS maupun P3K? Atau jangan-jangan kalian masih minim nih referensi soal-soal yang kalian punya, yang harus kalian pelajari untuk tes CPNS maupun P3K? Nah, aku punya rekomendasi buat kalian semua teman-teman. Kalian gak usah bingung, gak usah galau, ikuti aja kelas-kelas dan webinar gratis dari Bimbel Kita Lulus. Apa itu Bimbel Kita Lulus? Bimbel Kita Lulus adalah sebuah platform belajar CPNS dan P3K serta sekolah kedinasan interaktif pertama dan nomor 1 di Indonesia,
di mana kita lulus sudah terbukti meluluskan hampir 80% siswanya menjadi PNS di tahun 2020 loh. Kita lulus menghadirkan berbagai fitur lengkap dari materi, tips dan trik, tryout, serta pembahasan yang interaktif serta eksklusif melalui Zoom dan grup WhatsApp. Para siswa-siswi dapat melakukan tanya jawab dengan tentor terbaik yang sudah terbukti ahli di bidangnya secara langsung. Dan beruntunglah kalian yang nonton video aku ini karena ada kabar gembira nih buat kamu para pejuang P3K, khususnya P3K Guru. Kita lulus mengadakan diskon besar-besaran untuk kelas P3K Guru sampai 50% loh teman-teman. Bahkan kamu belajar dulu sampai lulus baru bayar. Apa sih kerennya ikut paket belajar P3K dari Bimbel Kita Lulus ini? Banyak banget teman-teman. Kalian bisa mengikuti sesi belajar interaktif sampai lulus, pengajarnya profesional dan juga berpengalaman. Soal-soalnya dipastikan hot sesuai dengan FR atau kisi-kisinya. Tryout rutin sampai lulus, live quiz di setiap pertemuannya. Dan yang paling penting, kalian akan mendapatkan semua materi P3K Guru secara lengkap, mulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, skolastik, dan kompetensi sosiokultural loh. Dan semua paket belajar P3K ini bisa kalian dapat dengan diskon 50% teman-teman. Ada beberapa jenis paket di sana yang bisa kalian pilih teman-teman. Salah satunya ada paket Platinum P3K. Lalu ada paket belajar sampai lulus berani aja dulu. Dan ini dia teman-teman yang paling bestseller, paket belajar lulus baru bayar. Kalian cukup bayar uang administrasi sebesar 230.000 aja, kamu udah bisa ikut kelas P3K Kita Lulus sampai kamu lulus seleksi P3K loh. Nah, menarik banget kan teman-teman? Sistem paket mereka ini beda dari yang lain dan juga sudah banyak teman-teman yang mengikuti sistem paket belajar lulus baru bayar ini teman-teman. Makanya nggak usah kelamaan mikir, langsung cus aja ikuti kelas yang ada di Kita Lulus ini mumpung masih diskon, dan penawaran ini teman-teman hanya sampai 27 Maret 2021 aja. Nah, gimana cara gabungnya? Langsung aja kalian klik link yang ada di kotak deskripsi aku. Di sana aku cantumkan chat langsung ke bank lulusnya. Kalian bisa tanya-tanya sepuasnya tentang sistem paket belajar ini. Dan buruan ya, karena diskonnya hanya sampai 27 Maret 2021 aja. Nah, oke teman-teman, langsung aja ya kita bahas soal yang pertama. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya akan A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, jawabannya adalah yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal selanjutnya, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai bakat. Ya, jawabannya adalah yang C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Atau E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak.
Ya, jawabannya adalah yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Pertanyaan selanjutnya, vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan ke atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Atau E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur umum. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. Huruf B, D, dan F. B. Huruf A, B, dan C. C. Huruf B, C, dan E. D. Huruf B, C, dan D. Ataukah E. Huruf C, E, dan F. Ya, jawaban yang benar adalah yang C, huruf B, C, dan E. Pertanyaan selanjutnya, salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. Dan E. Bertanggung jawab pada middle management. Ya, jawaban yang benar adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Pertanyaan selanjutnya, prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menepati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating. Atau E. Motivating. Ya, jawaban yang benar adalah C. Organizing. Next, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Atau E. Konseptual melebihi top management. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Pertanyaan selanjutnya, yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. Atau E. Pembangunan sesuai kemampuan. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Pembangunan yang berbudaya. Pertanyaan selanjutnya, saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka, sikap saya adalah A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan bila ditunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D.
Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Ataukah C, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Ya, jawabannya benar adalah yang D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Pertanyaan selanjutnya, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Ataukah E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Ataukah E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa soal-soal P3K yang bisa aku share ke kalian. Jangan lupa persiapkan diri kalian dengan baik untuk menghadapi ujian CPNS dan P3K yang jadwalnya semakin dekat. Dan apabila kalian punya request materi-materi apa yang pengen aku bikin videonya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan apabila dari penjelasan-penjelasan aku sebelumnya mungkin ada yang kurang tepat, kalian juga bisa sampaikan di kolom komentar ya dengan bahasa yang baik pula. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang informasi terbaru mengenai CPNS dan P3K lengkap dengan soal-soal latihannya. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya teman-teman. See you on the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.